Puji Tuhan, kita melihat saat ini sekitar kita ada teman atau mungkin kerabat yang tadinya sangat setia beribadah ke gereja, setia berdoa, bahkan mungkin sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sepanjang tahun 19 tahun-tahun kemarin, setiap tahun bisa 3 kali ya dia membaca. Tetapi ketika datang pandemik di tahun 2020 ini, datang masalah di mana yang tadinya penuh semangat, berapi-api ya, tiba-tiba harus mendengar bahwa gajinya sekarang dipotong oleh perusahaan dan bahkan dia harus tunggu di rumah. Apakah dia akan dipanggil lagi untuk masuk ke kantor atau tidak, atau bahkan ya langsung dirumahkan, sehingga membuat orang yang tadinya setia menjadi galau, menjadi tidak bertenaga, menjadi kesal kepada keadaan. Firman Tuhan hari ini berharap dapat membantu sahabat doa dan sahabat iman saya di mana saja berada. Ada ilustrasi yang sangat baik dari teman saya. Dia berkata, pandemik ini dia umpamakan seperti air panas, air yang mendidih, dimasukkan sayur, apakah itu wortel, apakah itu kentang, dan tunggu 5 menit. Ketika sayur dimasukkan ke air yang mendidih, sayur wortel atau kentang yang keras, yang tadinya kaku, langsung menjadi lemas dan langsung menjadi lunak. Digambarkan itulah kita ketika mendapat masalah tantangan, langsung tidak bergairah, langsung menyendiri di kamar, menjadi malas untuk melakukan aktivitas, dan langsung malah mempersalahkan diri sendiri, terbelenggu di dalam kebodohan. Saya punya satu lukisan yang menarik. Ini adalah gelas berwarna biru. Ini hadiah dari persekutuan. Saya ikut suami saya di persekutuan Aldiron. Gelas ini berwarna biru ya, di dalamnya putih. Dan saya umpamakan gelas ini adalah gelas, jadi orang yang mengandalkan Tuhan diumpamakan seperti gelas biru ini. Dan saya punya air panas di dalam tumbler ini ya. Air panas ini saya umpamakan sebagai masalah, sebagai persoalan, sebagai pandemik ya. Saya tuangkan di dalam gelas ini yang adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tuangkan ini dari tumbler ini adalah air yang panas, air yang mendidih ya. Saudara melihat di sini apa yang terjadi ya. Saya belum mengaduk air ini, gelas ini sudah mengeluarkan warna yang berbeda. Apa maksudnya ya? Kalau saya mengatakan bahwa gelas ini adalah lambang orang yang mengandalkan Tuhan, dan air itu adalah masalah, air itu adalah persoalan, dan ketika persoalan ada di dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengeluarkan satu warna yang menarik untuk orang lihat. Apakah itu ditulis di sini ya, orang yang bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan ketika dia dalam masalah, bukan ada lagi 4 kaki yang berjalan tetapi hanya 2 kaki, dan 2 kaki itu diumpamakan sebagai Allah sendiri yang menggendong orang yang mengandalkan Tuhan ketika menghadapi masalah. Sahabat doa, sahabat iman, mari kita ambil lukisan ini luar biasa ya. Saya tidak sengaja melihat, dan saya tahu bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang itu tidak akan bisa dibelenggu oleh kesulitan, tidak akan bisa dibungkus dengan masalah.
Mengapa kalau kita melihat di gereja, ya, setia ke gereja, tapi ada masalah malah melempem? Itu namanya anak Tuhan wortel, ya, langsung lemas. Kita adalah anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, gelas biru, ya, diumpamakan. Kita jangan terganggu dengan masalah. Saya mencoba mencari jawaban. Di dalam Alkitab dikatakan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang mengasihi. Pertanyaan, kita mengasihi Tuhan? Pasti kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan memandang sesuatu di depannya sebagai sesuatu yang bernilai, atau sesuatu yang berharga, atau sesuatu yang bisa nanti bahkan melemahkan dia. Tidak, ya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia hanya tahu bahwa yang bernilai, yang berharga adalah Allah. Yang bernilai, yang berharga adalah juru selamat. Jadi, apa yang harus dia buat? Walaupun ada air panas mendidih masuk, digoyang bersama-sama di dalam tubuh orang yang mengandalkan Tuhan, yang keluar adalah puji-pujian kepada Tuhan. Yang keluar adalah penyembahan kepada Tuhan. Dia akan mengakui kebesaran Tuhan. Dia pasti akan tunduk hormat dengan sungguh kepada Tuhan. Dia tidak akan mempersoalkan dirinya, dia tidak akan mengurung diri di kamar, dan dia tidak akan menjadi lemas dan putus asa. Tetapi dia mengetahui rencana Allah di dalam hidupnya. Mari, change your mindset. Saat ini, hanya itu yang bisa kita buat. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan pasti percaya akan janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bulan ini merupakan bulan kemerdekaan. Kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, seharusnya karakter lama tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Karakter lama tidak berpengaruh, tidak menguasai hidup kita. Karena kita sudah dimerdekakan. Saya mengajak, mari andalkan Tuhan. Berdiri teguh, jangan mau diombang-ambingkan dengan masalah, kesulitan, pergumulan. Jangan khawatir, kita pasti menang. Saya akan naikkan satu buah pujian. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku.